I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial adalah hubungan antara pelaku kegiatan proses produksi, yaitu ada pekerja, pengusaha, untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil usaha, dan pemerintah yang mengayomi dan berkepentingan untuk pembinaan ekonomi nasional. Kemudian tujuan dan landasan hubungan industrial Pancasila. Yang pertama adalah tujuannya. Di sini tujuan dari hubungan industrial Pancasila yaitu adalah mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang kedua adalah ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga keadilan sosial. Selanjutnya menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. Selanjutnya meningkatkan produksi dan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Kemudian landasannya ada 5, yaitu yang pertama UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang kedua hubungan industrial Pancasila berlandaskan pula pada UUD 1946 sebagai landasan konstitusional mulia dari pembukaan batang tubuh maupun pada penjelasannya. Kemudian yang ketiga ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 sebagai landasan struktural dan juga operasional. Yang keempat adalah hubungan industrial Pancasila mempunyai landasan struktural dan landasan operasional pada TAP MPR nomor 2 tahun 1978, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila ke-4. Yang terakhir adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebagai landasan operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Eko. Oke, terima kasih. Melanjutkan untuk yang pertama, pokok-pokok pikiran hubungan industrial Pancasila. Pokok-pokok pikiran terdapat yang pertama, keseluruhan sila-sila daripada Pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, keyakinan, politik, paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin. Yang ketiga, menghasilkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Untuk asas-asas untuk mencapai tujuan, yang pertama yaitu asas-asas membangun nasional yang tertuang dalam GBHN seperti asas manfaat, usaha bersama, dan kekeluargaan, demokrasi adil dan merata, serta keseimbangan. Yang kedua, asas kerja yaitu pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam proses produksi. Untuk lembaga kerjasama bipartil dan tripartit. Yang pertama, lembaga kerja bipartit dikembangkan perusahaan agar komunikasi antara pihak pekerja dan pihak pengusaha selalu berjalan dengan lancar. Yang kedua, lembaga kerjasama tripartit dikembangkan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan dialog antar ketiga pihak tersebut. Selanjutnya kesepakatan kerja bersama KKB. Yang pertama adalah melalui kesepakatan kerja bersama dapat diwujudkan suatu proses musyawarah dan mufakat dalam mewujudkan kesepakatan kerja bersama. Yang kedua adalah dalam kesepakatan kerja bersama semangat hubungan industrial Pancasila perlu mendapatkan perhatian. Yang ketiga, setiap kesepakatan kerja bersama supaya saling sedikit harus dimiliki satu pendahuluan atau mukadimah yang mencerminkan falsafah hubungan industrial Pancasila. Selanjutnya kelembagaan penyelesaian
pendidikan hubungan industrial. Yang pertama, agar falsafah hubungan industrial Pancasila dipahami oleh masyarakat, maka falsafah itu disebarluaskan baik melalui penyuluhan maupun melalui pendidikan. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial Pancasila ini perlu dilakukan baik kepada pekerja atau serikat, pekerja maupun pengusaha, dan juga aparat pemerintahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.